Saat menatap sosok kurus misterius itu, mata Xiaoyan membelalak. Di dahi pria itu tampak jelas tato klan Xiao. Badai besar berputar di hatinya. Saat ini hanya dialah satu-satunya pewaris sah yang memiliki tanda itu. Tapi sekarang situasinya berbeda. Ini benar-benar tato klan Xiao. Gumam Sun-er, matanya bergeser ke Xiaoyan. Jangan-jangan leluhur klan Xiao, tebaknya pelan. Xiaoyan merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Api lotus pemurnian iblis telah ada sejak zaman kuno. Mungkinkah pria ini adalah leluhur yang telah ditelan oleh api di masa lalu? Namun spekulasi itu buyar saat kapak raksasa pria itu tiba-tiba diayunkan. Energi ganas mengoyak udara, menghancurkan penghalang yang dibentuk Ziyan dan Gunanhai. Kedua ahli itu terdorong mundur puluhan langkah, dengan wajah pucat dan jejak darah di kaki mereka. Kapak raksasa itu kembali meluncur ke arah mereka, memancarkan niat membunuh murni. Melihat ini, Xiaoyan mengepalkan giginya dan melesat ke depan. Tubuhnya berdiri di hadapan pria itu, dan tato klan Xiao muncul menyala di dahinya. Kapak yang nyaris menyentuhnya mendadak berhenti. Mata pria kurus itu bergetar. Wajahnya yang dingin perlahan menunjukkan ekspresi ragu. Dia menatap Xiaoyan seolah mencoba mengingat sesuatu yang lama terkubur. "Aku Xiaoyan, dari klan Xiao," ujar Xiaoyan dalam suara dalam dan penuh hormat. "Klan Xiao," gumam pria itu. Hening sesaat. Kemudian suara serak pecah dari tenggorokannya. "Siapa aku?" Xiaoyan terdiam. Tapi suara Gunanhai menyela dari belakang, penuh keterkejutan. "Kau adalah Xiao Chen, sang pemegang kapak darah, sepupu leluhur Xiao Xuan, Xiao Chen." Nama yang lama hilang dari sejarah. Seorang jenius tempur yang melegenda menghilang bersamaan dengan kemunculan api teratai iblis. Xiao Chen mulai gemetar. Api putih krem merembes dari pori-porinya. Dia sedang melawan kendali api itu, berusaha memulihkan jati dirinya. Xiaoyan, tersentuh dan terkejut, tiba-tiba menepuk bahu Xiao Chen. Sentuhan itu membawa keajaiban. Tubuh Xiao Chen tenang. Api samar yang menyelimutinya perlahan padam. "Bagaimana kondisi klan Xiao?" tanyanya lirih. Xiaoyan hanya bisa menjawab pelan. Klan Xiao sudah hancur. Ia menceritakan nasib klannya. Tangan Xiao Chen mengepal hingga darah menetes. Ia terguncang mendengar kematian Xiao Xuan. Sesaat kemudian, Xiaoyan berkata, "Leluhur Xiao Chen, tolong tunjukkan jalan ke Purifying Demonic Lotus Flame." Xiao Chen memandangnya dalam-dalam, lalu mengangguk. "Ikuti aku." Mereka berjalan menuruni tangga menuju altar terakhir. Sebuah podium batu raksasa berdiri di ujung. Di atasnya, sosok berjubah putih duduk diam. Api putih krem mengelilingi tubuhnya, membentuk siluet yang terus berubah. Saat mereka tiba, pria itu membuka matanya. Sebuah senyuman lembut muncul di wajahnya, namun tekanan yang menyertainya membuat seluruh alam berguncang. "Kalau kalian ingin mendapatkan esensi api iblis, kalahkan aku," katanya tenang. "Jika tidak, kalian akan menjadi budakku." Semua orang terpaku. Aura pria ini sunyi, namun dalam seolah menelan segalanya. Xiaoyan melangkah ke depan perlahan. Wajahnya lelah, tapi tekadnya membara. "Purifying Demonic Lotus Flame, kau telah mewarisi kekuatan penuh Saint Api Teratai. Bahkan kabut surga mimpi burukmu lebih nyata dari ilusi pohon bodhisattva," katanya pelan. Namun sekuat apapun ilusi itu, tetaplah hanya ilusi. Suara Xiaoyan bergema. Senyum pria berjubah putih itu memudar, digantikan hawa dingin. Tatapannya tajam ke arah Xiaoyan. Ruang di sekeliling tampak bergelombang. "Ilusi," gumam Xiaoyan. Sun-er dan lainnya terkejut. Ziyan buru-buru menolak, yakin dirinya nyata. "Kita semua memang nyata, tapi juga terjebak dalam ilusi kabut surga mimpi buruk. Jika mengikuti jalannya,
Kita akan selamanya jadi budak api itu, jelas Xiaoyan. Pertempuran sebelumnya, bahkan Xiao Chen, semua bagian dari ilusinya. Gu Nanhai menatap Xiao Chen. Jadi dia juga? Xiao Chen nyata, tapi kesadarannya sebagian dikendalikan oleh api teratai setan pemurni, kata Xiaoyan. Xiaoyan menjelaskan bahwa Purifying Demonic Lotus Flame telah menguasai teknik ilusi leluhur lamanya. Kabut surga mimpi buruk bisa membuat seluruh kota hidup dalam mimpi palsu selama ratusan tahun. Gu Nanhai membenarkan, kemampuan ini tidak pernah muncul sebelumnya. 1000 tahun sudah cukup untuk mempelajarinya, kata Xiaoyan. Sekarang, dia hampir seperti reinkarnasi Saint itu sendiri. Akhirnya, pria berjubah putih itu berbicara. Bagaimana kau bisa tahu ini semua? Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Dia tidak menjawab, tetapi dalam hatinya berterima kasih pada gugus cahaya misterius di pikirannya yang membantunya menyadari ilusi ini. Kau telah membangun ilusi ini ribuan tahun. Sayang, satu kesalahan kecil meruntuhkannya, ucap Xiaoyan. Pria itu berubah dingin. Api putih krem menyebar dari tubuhnya. Suhu meningkat tajam. Karena ini ilusi, bagaimana memecahnya? Tanya Yao Lao mulai percaya. Kekuatan musuh di sini bergantung pada seberapa besar kita mempercayainya. Jika kita menganggapnya tak terkalahkan, maka kita pasti kalah, jawab Xiaoyan. Pria itu meraung marah, melesat ke udara, dan melempar tombak api raksasa yang menggetarkan langit. Jangan aktifkan pertahanan apapun, anggap saja dia tak berarti, teriak Xiaoyan keras. Semua orang, dengan percaya setengah putus asa, menarik doki mereka dan mengikuti kata-katanya. Tombak itu jatuh dan menghilang sebelum menyentuh mereka. Pria berjubah putih terkejut. Tubuhnya mulai bergetar, seperti ilusi yang pecah. Ilusi mimpi buruk hancur, seru Xiaoyan, menusukkan darah esensi ke udara, membentuk simbol merah misterius. Bagaimana kau tahu segel itu? Pria itu terkejut. Xiaoyan menekan simbol itu ke udara, ruang langsung meledak. Pandangan kelompok Xiaoyan bergetar. Ketika sadar, mereka telah berada di atas batu raksasa di lautan magma putih krem, dengan lingkaran cahaya perak berputar perlahan di belakang mereka. Kita keluar, gumam Sun Er. Yao Lao menatap sekitar, masih waspada. Xiaoyan mengangguk, lega. Namun, Xiao Chen tiba-tiba mengerang. Flame mencoba mengendalikanku lagi. Xiaoyan cepat menekan dahi Xiao Chen dan menggambar simbol dengan kekuatan spiritualnya. Xiao Chen perlahan tenang. Ini hanya isolasi sementara. Untuk membebaskannya sepenuhnya, kita harus membunuh api teratai pemurnian setan, jelas Xiaoyan. Tiba-tiba, banyak orang muncul di bebatuan sekitar, wajah mereka pucat. Ilusinya runtuh, mereka semua keluar, komentar Yao Lao. Xiaoyan menatap laut magma yang bergolak. Sebuah pilar magma raksasa melonjak, membentuk tubuh pria berjubah putih yang asli. Ekspresi semua orang menegang. Inilah bentuk sejati Purifying Demonic Lotus Flame. Tak kusangka kau telah mewarisi ilusi Saint Lotus hingga sejauh ini, gumam kepala Hall of Souls dengan wajah muram. Ia pun pernah terjebak dalam ilusi tersebut. Tanpa menyadari semuanya, penatua Yao Wangui dari klan Yao menyipitkan mata dengan penuh keinginan. Api seperti ini, jika dibiarkan, Central Plains akan berada di ambang kehancuran. Namun pria berjubah putih itu mengabaikan semua orang. Tatapannya mengunci ke arah Xiaoyan. Bagaimana kau bisa mematahkan kabut surga mimpi buruk? Keberuntungan, jawab Xiaoyan dengan santai, menyembunyikan rahasia gugus cahaya misterius di benaknya. Kerumunan terkejut. Xiaoyan dengan hanya kekuatan bintang 2 Dosheng berhasil membebaskan mereka semua dari ilusi. Bahkan Huosuan dari klan Yan tertawa dan mengakui hutang budi pada Xiaoyan. Namun, pria berjubah putih itu tak percaya. Aku akan memaksamu mengaku setelah kau menjadi budak apiku. Dengan lambaian tangan, dia memutus jalur keluar satu-satunya. Kabut krem menelan langit
terowongan spasial ditutup. Surga pemurnian api iblis. Ledakan api putih krem meluas cepat, menciptakan penjara kubus api raksasa yang mengurung semua orang. Suhu melonjak tajam, udara menjadi berat dan mematikan. Dia ingin memperbaiki kita semua menjadi budak api, gumam Yao Lao. Xiao Chen menambahkan dengan wajah suram. Kekuatannya sekarang setara dengan Dou Sheng bintang 5 puncak, bahkan bisa menyaingi bintang 6. Tiba-tiba, ledakan tubuh manusia terdengar dari kejauhan tanpa peringatan. Banyak ahli meledak menjadi kabut darah yang langsung menguap. Jangan biarkan emosi kalian lepas kendali. Seseorang berteriak. Dia membakar tubuh dengan perasaan kalian sendiri. Namun, pria berjubah putih itu tetap tenang. Kalian semua di bawah Dou Sheng tidak layak menjadi budakku. Seketika, lebih dari 80% Dozun meledak dalam sekejap, meninggalkan langit yang kosong dan sunyi. Sekarang, hanya yang tersisa layak menjadi budakku. Dia mengangkat tangannya, dan 10 pilar magma meledak. Dari dalamnya muncul 10 budak api Dou Sheng berarmor putih krem. Kekuatan mereka berkisar dari bintang 1 hingga bintang 3 Dou Sheng. Semua orang terdiam. Bahkan kepala Hall of Souls terlihat serius. Formasi kekuatan ini jauh melampaui apapun yang bisa dikerahkan, bahkan oleh Hall of Souls. Kita tak bisa menang sendiri-sendiri, ujar kepala Hall of Souls. Entah kita bekerja sama atau kita semua mati di sini. Awalnya semua ragu, terutama karena reputasi jahat Hall of Souls. Namun akhirnya, klan Yan, Yao, Lei, dan Shi satu persatu setuju. Mereka menahan amarah demi bertahan hidup. Sun Er memandang Xiaoyan dengan ragu. Apa kita benar-benar akan bekerja sama dengan mereka? Xiaoyan menatap kepala Hall of Souls, lalu tersenyum kecil. Ya, untuk sekarang kita bekerja sama dan mengalahkan api iblis itu. Namun tak satu pun dari mereka yang benar-benar menyingkirkan niat pribadinya. Kepala Aula Jiwa sempat terkejut mendengar Xiaoyan menyetujui rencana itu begitu mudah. Ia tertawa pelan. Bagus, semua Dou Sheng bintang 4 ikut denganku melawan api lotus pemurnian iblis. Yang lain tangani budak apinya. Serahkan budak api kepada kami. Xiaoyan menyeringai, lalu berpesan pada Ziyan dan Gunanhai. Jangan terlalu habis-habisan. Waspada serangan diam-diam. Keduanya mengangguk paham. Bersekutu dengan Hall of Souls berarti tidak pernah bisa benar-benar percaya. Xiao Chen berkata serak, aku tak bisa ikut bertarung. Jika terlalu dekat, segel ini tak berguna lagi. Aku bisa kembali dikendalikan. Xiaoyan mengangguk. Kau tetap di sini. Kami butuh seseorang untuk menjaga barisan. Xiao Chen hanya diam, tapi matanya menatap Xiaoyan dengan harapan. Darah klan Xiao kini ada padamu. Aku akan melindungimu, meski harus mengorbankan hidupku. Xiaoyan membalas dengan hormat sebelum menilai kekuatan kelompok. Hanya 7 Dou Sheng bintang 4 yang siap tempur, tak termasuk Xiao Chen. Di udara, ketujuh ahli membentuk lingkaran mengelilingi api lotus pemurnian iblis. Aura gabungan mereka membuat seluruh langit bergetar. Semua orang di sekeliling mundur, tahu ini bukan pertempuran biasa. Dari atas pilar magma, api lotus tersenyum. Sudah lama aku menunggu ini. Ia mengepalkan tangan, memanggil tombak putih menyala dari lautan magma. Saatnya membunuh. Tiba-tiba, ia memuntahkan gelombang api besar. Kepala Aula Jiwa dan lainnya buru-buru bertahan, namun api itu terpecah menjadi 7 pilar dan menghantam mereka. Langit seolah terbakar. Ketujuh sosok mundur dengan pakaian compang-camping. Yao Wangwi dan tetua klan Shi tampak paling parah. Bahkan dalam jumlah besar, mereka tak bisa mengungguli kekuatan iblis lotus. Dengan senyum dingin, api lotus meraih magma di bawah. Sebuah tangan raksasa bermagma melesat ke langit dan menghantam mereka tanpa ampun. Ketujuh Dou Sheng terpental lagi, wajah mereka pucat. Tak ada yang menyangka serangan itu begitu brutal. Kita tak bisa menahan kekuatan lagi, seru kepala Aula Jiwa. Semua ahli mengangguk dengan muram. Mereka mulai melepaskan kekuatan penuh.
Ziyan meraung, berubah menjadi naga Feniks raksasa. Aura menakutkan mengguncang dunia. Kepala aula jiwa segera mengikuti, melepaskan energi gelap ke langit. Angin dan petir mulai mengamuk, magma bergulung liar. 7 bintang 4 Dou Sheng akhirnya mengerahkan segalanya. Api lotus menyipitkan mata, lalu tersenyum puas. Bagus, sekarang giliran kalian. Ia melirik ke arah kelompok Xiaoyan. Budak, habisi mereka. 10 budak api Dou Sheng membuka mata mereka. Api berwarna krem menyala dari pupil kosong. Mereka melesat maju ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Wajah kelompok Xiaoyan berubah serius saat 10 budak api Dou Sheng meluncur ke arah mereka. Xiaoyan segera mundur, menyadari bahwa mereka tak bisa menghadapi serangan frontal dari makhluk tak berperasaan itu. Sun Er dan yang lainnya mengikutinya, memilih posisi yang cukup luas untuk bertempur. Sementara itu, wakil kepala Hall of Souls mencibir. Budak api ini terlalu lemah, namun Hun Feng memperingatkan, jangan gegabah, biarkan mereka menyerang dulu. 10 budak api menyebar, masing-masing memilih targetnya. 3 dari mereka mengarah pada kelompok Xiaoyan. Aku urus yang bintang 2, ujar Xiaoyan tenang. Yang 2 lainnya biar aku dan tetua pertama tangani, sambung Sun Er. Xiaoyan langsung melesat menghadapi budak api Dou Sheng bintang 2. Serangan pertama diluncurkan dengan penguasa Suan berat, tapi api krem menahan serangan itu. Api itu hidup membentuk mulut besar untuk menerkam Xiaoyan. Dengan gesit, Xiaoyan berpindah posisi dan menyerang balik dengan telapak tangan penciptaan surga yang hebat, membuat api di tubuh budak api perlahan meredup. Ia mulai mengendalikan tempo pertarungan. Di sisi lain, Sun Er dan tetua pertama juga mulai menguasai budak api masing-masing. Keterampilan Dou mereka yang unggul memberi keunggulan, meski tetap berhati-hati karena takut terpapar api krem. Sementara itu, pertempuran utama antara 7 Dou Sheng bintang 4 melawan api lotus pemurnian iblis berkecamuk hebat di tengah medan. Bentrokan kekuatan mereka menciptakan badai energi yang bisa membunuh siapapun yang mendekat. 3 dari 10 budak api dilawan oleh Xiaoyan dan rekan-rekannya. 7 lainnya bertarung sengit dengan para ahli lain. Salah satu budak api bahkan telah mencapai tingkat Dou Sheng bintang 3 dan mengamuk tanpa ada yang bisa menandinginya, hingga akhirnya ditahan oleh 3 ahli gabungan. Di langit, para Douzun hanya bisa menyaksikan dari jauh, tak mampu ikut serta. Pertarungan Xiaoyan mencapai titik balik saat ia menyadari sesuatu. Setiap kali api krem di tubuh budak api menghilang, kekuatannya pun melemah drastis. Api ini sumber energinya, pikir Xiaoyan. Ide berbahaya muncul di benaknya. Bagaimana jika aku bisa mengendalikannya? Tanpa ragu, ia bergerak cepat. Menggunakan kekuatan spiritualnya, ia membentuk simbol misterius di udara dan menekannya ke dahi budak api. Simbol itu menyatu, masuk ke pikiran budak api, di mana Xiaoyan menemukan manik api putih krem sebagai pusat energinya. Simbol spiritualnya menyelimuti manik itu, perlahan memisahkan pengaruhnya. Detik berikutnya, budak api itu diam. Tubuhnya berhenti menyerang dan berdiri tenang di samping Xiaoyan seperti pelayan setia. Xiaoyan tercengang, lalu senyum muncul di wajahnya. Aku berhasil mengendalikannya. 1 budak api kini miliknya. Jika ia bisa mengulangi proses ini ke 10 budak api lainnya, keseimbangan kekuatan bisa berubah total. Bahkan Hall of Souls tak akan sanggup menghentikannya. Budak api Dou Sheng yang berdiri diam di samping Xiaoyan memancarkan aura mengerikan, meski ekspresinya tetap kaku dan kosong. Namun, Xiaoyan tahu kendalinya hanya bersifat sementara. Selama manik api putih krem masih utuh di dalam pikiran budak api lotus pemurnian iblis bisa merebut kembali kendali kapan saja. Jika aku ingin sepenuhnya mengendalikannya, aku harus menghancurkan manik api itu, pikir Xiaoyan. Walau ia tahu itu bukan tugas mudah, ia memeriksa medan tempur.
Sun Er dan tetua pertama telah menekan budak api masing-masing hingga hampir menang. Tapi saat ia hendak bersantai, fluktuasi energi mengerikan menyentak tubuhnya. Api surgawi di dalam dirinya bergetar. Dari kejauhan, sosok menyala tampak membentangkan sayap api setinggi 1000 kaki. Api hitam pucat menyebar ke segala penjuru. Xiaoyan mengenali itu. Eight Wasteland Destruction Flame. Iri sejenak membuncah di hati Xiaoyan melihat Huo Xuan dari klan Yan yang memanfaatkan kekuatan api surgawi peringkat ke-6 itu untuk menekan budak api hingga tak berkutik. Sebuah kemewahan yang tidak bisa dia dapatkan semudah itu. Namun yang paling mengejutkan bukan Huo Xuan, melainkan Hun Fong. Xiaoyan melihat dengan mata kepala sendiri. Hun Fong menelan langsung api iblis dari tubuh budak api. Api iblis itu berpindah seperti garis api ke telapak tangannya. Dia benar-benar menelannya dan tidak terluka sedikit pun. Xiaoyan tercengang. Bahkan dirinya tidak berani melakukannya. Rasa waspada terhadap Hun Fong meningkat. Lelaki itu, meskipun santai, menyimpan bahaya yang lebih dalam daripada siapapun di antara generasi muda. Saat tensi meningkat, suara raungan tajam meledak dari langit. Suara penuh amarah dan luka dari api lotus pemurnian iblis. Serangan 7 Dou Sheng, bintang 4 rupanya telah mulai menggoyahkan kestabilannya. Namun justru saat itu, mata para budak api yang masih tersisa mulai bersinar terang. Xiaoyan menyadari sesuatu. Mereka akan menghancurkan diri sendiri. Mundur, seruannya menggetarkan langit. Kelompok Yao Lao tersentak, buru-buru mundur. Namun satu demi satu tubuh budak api membengkak dan meledak. Ledakan yang muncul bukan sembarangan. Gelombang energi raksasa menyapu langit dan bumi, merobek udara dan mengoyak hingga ke lautan magma di bawah. Sebagian ahli yang kurang beruntung langsung hancur lebur. Tubuh mereka robek oleh kekuatan destruktif para budak api yang mengorbankan diri. Beberapa lainnya, meskipun selamat, terluka parah dan terhempas. Dari 9 budak api yang tersisa, 6 berhasil menghancurkan diri, sementara 3 sisanya hancur terkena efek ledakan. Hanya budak api yang dikendalikan Xiaoyan yang tetap bertahan, berdiri diam di sisinya. Langit hening. Sebagian besar ahli yang masuk ke dalam alam api iblis telah lenyap. Hanya sedikit yang tersisa, dan bahkan mereka pun kini terdiam, terpukul oleh kekejaman mutlak dari api lotus pemurnian iblis. Itu bahkan tidak ragu menghancurkan pasukan Dou Sheng-nya sendiri. Gumam Xiaoyan, masih dengan jantung berdebar. Tiba-tiba, teriakan menggema dari medan pertempuran besar. Semuanya, pinjamkan aku kekuatanmu. Sekarang, saat terbaik untuk menyegel api iblis. Kepala aula jiwa yang terluka parah muncul di langit. Ia membentuk segel di udara, menciptakan formasi hitam raksasa selebar 100.000 kaki. Formasi penyegel legendaris, seru Sun Er terkejut. Tanpa membuang waktu, Gunan Hai dan para ahli lainnya segera mengirimkan energi mereka ke dalam formasi. 6 pilar energi hitam membumbung tinggi dan masuk ke dalam formasi. Di tengahnya, pilar hitam dengan simbol misterius meledak ke arah api lotus pemurnian iblis yang telah melemah. Api pemurnian Tianlou. Transformasi esensi. Kepala aula jiwa berteriak sambil memadatkan seluruh kekuatannya. Wajahnya dipenuhi gairah dan keserakahan. Di bawah sana, api lotus pemurnian iblis yang agung dan mengerikan kini tampak goyah. Pilar cahaya hitam melesat dari formasi raksasa, membelah ruang dan magma ribuan kaki. Tubuh besar api lotus pemurni iblis melawannya dengan kemarahan, tapi kekuatan pilar mengandung energi dekomposisi misterius, membuat api surgawi itu melemah. Tuangkan douci kalian ke dalam formasi, jika tidak, kita semua mati, teriak kepala aula jiwa. 7 Dou Sheng bintang 4 memuntahkan douci dan darah esensi ke dalam formasi. Pilar cahaya menguat, tubuh api menyusut. Formasi iblis penyegelan Tianluo, segel, seru kepala aula.
Api putih krem muncul, api lotus berhasil disegel. Semua menarik napas lega. Kerjasama yang baik, klan Hun akan mengingat ini, ujar kepala aula jiwa, lalu tiba-tiba menyambar pilar segel. Berani kau, teriak banyak orang. Ruang di sekitar pilar berubah. Pilar terbang ke arah lain. Ziyan telah mengubah arahnya dengan kekuatan spasial. Hun Fong, wakil kepala, rebut api itu, teriak kepala aula jiwa. Xiaoyan bergerak cepat, sayap tulang bergetar, tubuhnya melesat dan menahan pilar. Wakil kepala aula muncul menyerang dari atas. Jari musim semi kuning, serangan Xiaoyan mementalkan lawan. Ia melempar pilar ke arah Sun Er. Langit langsung dipenuhi kilatan douqi saat semua ahli berebut pilar. Seorang Ban Sheng tua berhasil menggenggamnya. Belum selesai bicara, puluhan serangan menghantam. Tubuhnya hancur, darah menyebar. Xiaoyan mengerut. Ia melempar pil ke Ziyan dan Gunan Hai. Pulihkan diri. Keduanya segera mengonsumsi pil, sementara Xiaoyan masuk ke kerumunan. Wakil kepala aula kembali muncul untuk menghalangi. Hentikan dia, teriak Xiaoyan. Budak api miliknya bersama Sun Er, Yao Lao, dan Gu Qingyang langsung menyerang. Wakil kepala aula terhalang. Xiaoyan mendekat ke pilar lagi, tapi saat mencoba menariknya, pilar tak bergeming. Di seberangnya, berdiri seorang pemuda berjubah hitam dengan tatapan dingin. Hun Feng, gumam Xiaoyan, wajahnya membeku. Tak ada yang bisa merebut apapun dari tanganku, balas Hun Feng dengan senyum licik.